Pemirsa, Anda kembali menyaksikan Breaking News Metro TV dan kita lanjutkan dialog bersama Romo Hieronimus Yosef de Rupa yang biasa dipanggil oleh Romo Iron. Romo Iron, saat ini di Vatikan menjelang misa pemakaman Paus Fransiskus, apa persiapannya? Sudah sejauh mana? Ya, sekarang di sini jam tepatnya 8.42 ya. Artinya masih sekitar 1 jam kurang lebih 17 menit akan perayaan Ekaristi dimulai. Nah, apa yang terjadi? Biasanya pada momen ini eh, para romo, para suster itu sudah yang tadi sudah datang 7:30, mereka akan mengambil tempat. Anda lihat di gambar itu ada kelompok yang cukup warna putih cukup banyak di sisi, kalau kita lihat di depan basilika sisi kanan, dan mereka akan mengambil tempatnya. Jadi pada momen-momen ini, jam-jam ini, umat dan para religius semua yang berpartisipasi dalam misa akan datang dan masuk mengambil tempatnya, akan diatur semuanya supaya tidak mengganggu jalannya perayaan Ekaristi. Sambil di dalam basilika sedang disiapkan agar eh, proses, nanti Anda tahu bahwa sebelum perayaan Ekaristi dimulai, biasanya kalau saya membandingkan dengan perayaan Ekaristi yang terakhir untuk Paus Benediktus ke-16, akan ada sebelum Ekaristi Kudus akan ada proses pembawaan akan ibadat sedikit di dalam, kita nggak bisa lihat di dalam basilika, kemudian akan dibawa jenazah peti mati dari Paus Fransiskus ke luar halaman Santo Petrus dan akan ditaruh persis di depan altar untuk didoakan dalam Ekaristi Kudus. Kemudian nanti sambil menunggu perayaan Ekaristi Kudus akan didaraskan dalam tradisi Gereja Katolik Roma adalah doa Rosario. Kita akan mendoakan itu, kan itu juga doa yang sangat dicintai oleh Paus Fransiskus, dan oleh karena itu dia, kita katakan tadi bahwa dia menginginkan untuk dikuburkan di Mare Maggiore. Jadi apa yang terjadi saat ini adalah proses bagaimana disiapkan baik umat, para romo, semua peserta, para uskup, patriarkat, semua yang akan mengikuti Ekaristi Kudus untuk mempersiapkan diri untuk perayaan Ekaristi Kudus. Biasanya pada menit-menit terakhir, kalau saya lihat biasanya menit-menit terakhir, katakanlah setengah jam sebelumnya atau 45 menit sebelumnya akan masuk para pemimpin-pemimpin negara, ya. Mereka akan masuk biasanya belakangan sekitar 45 menit atau 30 menit baru masuk ke tempatnya karena sudah disediakan secara khusus. Tapi saat ini umat dan para religius khususnya yang mau mengikuti misa, mereka harus antri, itu cukup panjang. Saya lihat dari pagi panjang sekali, sehingga saya kira tidak semua bisa masuk dalam lapangan Santo Petrus untuk mengikuti misa. Pasti banyak yang berada di luar. Iya, baik, Romo Irwan, karena kami mendapatkan informasi banyak sekali umat Katolik yang datang ke sana, bahkan non-Katolik pun datang ke sana untuk penghormatan terakhir dan juga mengikuti misa pemakaman Paus Fransiskus. Bagi mereka, masyarakat yang sudah datang ke sana, bagaimana nanti untuk prosesi misanya? Apakah mereka juga bisa mengikuti, Romo? Bisa, mereka akan bisa mengikuti dengan khusyuk, ya. Jadi itu yang bagus dalam ritus Gereja Katolik Roma, maksud saya dalam jumlah yang banyak seperti saat ini itu akan diatur supaya liturgi tetap tetap berjalan dengan khusyuk, ya, tetap berjalan sesuai dengan iramanya. Jadi saya yakin dan saya menjamin bahwa perayaan akan berjalan dengan khusyuk dan umat akan bisa mengikuti dengan penuh keterlibatan, ya, secara spiritual dalam Ekaristi Kudus ini. Dan mungkin baik juga harus dikatakan bahwa umat yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus ini juga orang-orang seperti disebutkan tadi, tidak hanya orang-orang Katolik, tapi juga mereka menyebutnya mungkin kurang begitu bagus dalam bahasa Indonesia, tapi mereka menyebut diri mereka sebagai simpatisan, gitu ya. Karena figur Paus Fransiskus ini bagi mereka salah satu ciri yang menonjol, hemat saya. Kenapa Paus Fransiskus ini dicintai? Karena dia dalam arti tertentu sangat sangat manusia, maksud saya sangat manusiawi. Dia tidak berperan sebagai paus dalam pengertian hierarki, saya pemimpin, ya, Anda harus menghormati saya, ya, Anda harus memberi perhatian lebih untuk saya, tapi dia figur yang dalam arti tertentu berlaku seperti kita, gitu loh. Seperti tadi dikatakan oleh Mbak Jessica, bagaimana hampir tiap malam
sorry, dalam wawancara yang di lapangan, mohon maaf, itu dikatakan bahwa hampir tiap malam Paus Fransiskus menelpon seorang imam pastor paroki di Gaza untuk bertanya, dan itu sering dilakukan, ya. Itu jarang dilakukan paus-paus sebelumnya. Ya. Jadi paus ini sering menelpon umatnya, bertanya bagaimana kabar, dia tanpa tanpa perencanaan dia mengunjungi umatnya, menyapa mereka. Nah, ini ciri-ciri dari pemimpin yang hemat saya berlaku dalam arti tertentu, bahasanya kita tuh seperti seperti kita, seperti seperti bukan dalam tanda kutip, seperti bukan pemimpin. Dia bagian dari kita. Itu yang membuat kenapa Fransiskus sangat dicintai bukan hanya oleh orang yang beragama Katolik, tapi juga mereka yang saya sebut tadi simpatisan itu. Dan itu banyak ya. Kalau saya mendapat informasi dari kawan-kawan di Vatikan, selama tubuh atau jenazah dari Paus Fransiskus diletakkan di Basilika Santo Petrus sejak hari Selasa hingga hari Jumat, diperkirakan yang masuk itu pun kemarin ditutup, dipaksa ditutup karena sudah agenda jam 8 petinya harus ditutup. Itu yang masuk kurang lebih 250.000 yang memberikan penghormatan. Yang hadir pada kesempatan hari ini mungkin harus dikonfirmasi dengan rekan yang di lapangan, yang hadir diperkirakan sekitar 200 lebih, maksud 200.000 lebih yang hadir di lapangan Santo Petrus. Ya. Dan kalau kita lihat siapa yang hadir, juga pemimpin pemimpin hampir 50-an lebih saya kira, pemimpin presiden atau pemimpin pemerintahan. Belum dari kerajaan-kerajaan itu ya. Sehingga Anda bisa melihat bagaimana yang hadir dalam peran Ekaristi Kudus ini orang-orang yang warnanya berbeda, maksud saya. Ada presiden, ada Trump di sana yang itu antitesis lah katakanlah. Kalau mau dikatakan siapa antitesis dalam yang hadir dalam peran Ekaristi ini, seharusnya kalau Putin hadir ya Putin itu paling antitesis ya. Baik. Atau misalnya dari Israel misalnya. Tapi Trump hadir itu antitesisnya benar dari, maksudnya tokoh yang dalam arti tertentu berlawanan secara perhatian untuk situasi, tapi dia hadir ya. Dia hadir, bagaimana Trump tetap menghormati Paus Fransiskus, dia datang. Ini yang perlu kita respect juga. Kendati dia antitesis dari sikap Paus Fransiskus, dia tetap datang. Ini yang menarik. Baik. Romo, kami juga ingin bertanya bagaimana dengan gereja-gereja Katolik di seluruh dunia. Bagi umat Katolik yang tidak bisa hadir di sana untuk melakukan misa pemakaman Paus Fransiskus, apakah juga bisa mengikuti misanya, Romo? Betul. Ini yang kita berterima kasih pada teknologi, kita berterima kasih kepada stasiun-stasiun televisi dan semua yang memberi kesempatan kepada umat yang tidak bisa hadir di tempat. Ya, maksud saya di lapangan Santo Petrus di Roma untuk bisa mengikuti Ekaristi Kudus. Dan berkat perayaan Ekaristi Kudus yang dilakukan di Vatikan saat ini, maksud saya nanti jam 10, atau perayaan-perayaan yang dilakukan oleh Paus dan disebarkan, diikuti oleh umat lewat alat-alat elektronik, itu dalam gereja diakui validitasnya. Jadi valid Anda mengikuti Ekaristi Kudus pada jam 10 nanti, seluruh perayaan itu Anda juga berpartisipasi dalam iman Katolik. Kita katakan Anda berpartisipasi secara spiritual dalam perayaan Ekaristi Kudus, mendoakan Paus Fransiskus. Jadi ya, maksud saya benar Anda katakan, umat boleh mengikuti dengan proses perayaan Ekaristi Kudus ini. Dan saya kira juga selain pada waktu yang sama jam 10 nanti ada misa dan bisa diikuti secara online seperti ini yang saya katakan valid tadi, hampir semua gereja Katolik di seluruh dunia mengambil waktu mungkin yang berbeda untuk mendoakan Paus Fransiskus secara khusus. Jadi itu Paus Fransiskus menjadi pimpinan tertinggi gereja Katolik. Jadi bagi gereja Katolik, bagi kami ini satu kehilangan. Bayangkanlah kita bisa menganalogikan kehilangan seorang ayah, ya. Kehilangan seorang ayah yang menggait kita bagaimana gereja harus bersikap. Dan ketika kita kehilangan ayah, kehilangan seorang figur pemimpin, gereja dalam arti tertentu belum bisa menentukan arahnya sekarang. Ya, kita sebut sede vacante kan, kursi yang kosong saat ini. Posisi ini agak sulit dan ini gereja butuh figur, butuh paus yang bisa menuntun gereja ini, maksud saya. Jadi di semua dunia yang kita dapat informasi
pasti dirayakan Ekaristi Kudus untuk Paus Fransiskus. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.